Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di sesi seduktif. Sesi diskusi edukatif. Jadi kami di sini akan membawakan tema diskusi yaitu interaksi antara utara dan selatan dalam geografi politik. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing dulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dan Saya Saudara Rema, Esmeralda, saya Putri Bethesda, dan saya Indra Visi Natalia. Oke. Jadi kami akan membawakan tema yaitu interaksi utara dan selatan dalam geografi politik. Sebelum kita lanjut ke diskusinya, kita juga perlu tahu pengertian tentang North and South dari global itu sendiri. Untuk pengertiannya, North and Global South itu merupakan sebuah istilah dari hubungan internasional yang merujuk pada negara kaya yaitu North dan negara terbelakang yaitu South. Jadi negara-negara yang ada di dunia itu tuh dikategorikan menurut perekonomian mereka masing-masing, yang dimana itu tuh juga tergolong secara geografis mereka. Jadi ada bagian kawasan yang yaitu North itu kaya dan ada kawasan yang South itu miskin. Jadi untuk negara-negara global South itu sendiri terbagi menjadi, yaitu contohnya itu ada negara Afrika, Amerika Latin, Asia, kecuali Jepang sama Korea Selatan dan Israel. Dan juga ada namanya Oceania, yaitu negara-negara dunia ketiga. Dan juga ada negara global North, yaitu negara-negara yang maju. Seperti contohnya itu ada Amerika Utara, Eropa, terus itu Israel, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, yang juga disebut sebagai negara dunia pertama. Unik ya konsep pembagian dari adanya Global South dan North sendiri. Sebenarnya alasan adanya pembagian wilayah secara selatan dan utara itu apa ya? Kenapa kok bisa jadi utara sama selatan? Latar belakang itu apa sih sebenarnya bisa muncul istilah Global North and Global South? Nah, benar nih. Jadi awalnya setelah Perang Dunia Kedua nih teman-teman, negara-negara itu menjadi terbagi dalam dua kekuatan besar, yaitu blok kapitalis barat dan blok komunis timur. Teman-teman pasti ingat dong ya, siapa tuh yang disebut dengan blok kapitalis barat yang dikepalai oleh Amerika Serikat dan juga ada komunis timur yaitu Uni Soviet pada masanya. Nah, setelah terjadi proses globalisasi, istilah utara dan selatan menjadi sebuah stereotip. Jadi menjadi sebuah pandangan begitu. Jadi ketimpangan ekonomi antara negara pertama dan juga negara ketiga. Nah, tadi kan negara pertama dan negara ketiga itu sudah disebut tuh sama Taufik negara-negaranya. Nah, di mana negara dunia pertama berada dalam puncak perekonomian, sedangkan negara dunia kedua berada di level menengah. Nah, negara dunia ketiga berada di level yang paling bawah. Sehingga bisa dikatakan masih lemah masih lemah perekonomiannya dan umumnya mayoritas miskin. Nah, ini tuh seperti apa ya, ketimpangan yang sudah dijelaskan sama Marx juga sih. Jadi ada negara-negara kapitalis dan juga ada negara-negara yang menjadi korban kapitalis itu sendiri, proletar. Nah, jadi sistem dunia ini ternyata sudah terbentuk sejak Perang Dunia ya teman-teman. Itu faktor historis sekaligus ada perbedaan ideologi dalamnya ya. Benar. Jadi diawali perbedaan ideologi dulu, baru perbedaan secara Ekonomi. Benar ya. Jadi menghasilkan perbedaan ekonomi yang cukup besar pada akhirnya. Yang mungkin sampai saat ini juga masih kita pakai gitu, meskipun ya bisa dibilang sebenarnya istilah-istilah ini tuh sudah tidak bisa digunakan secara gamblang gitu, karena ya negara-negara kan berkembang ya, sifatnya dinamis. Nah, mungkin aku jadi penasaran nih Kak, karakteristik negara-negara global south itu, negara-negara global south dan juga global north ini apa sih? Apa itu? Nah, sebenarnya dari pembicaraan kita dari tadi tuh udah bisa disimpulin sih karakteristiknya. Jadi kalau misalkan negara selatan atau negara-negara dengan ekonomi yang
ya rendah atau kecil ini pasti kayak pendapatan per kapitanya kecil. Terus biasanya tuh negara berkembang, dan yang menariknya biasanya negara selatan tuh negara-negara bekas jajahan tuh. Which is which is sebagian besar Asia Tenggara negara bekas jajahan. Iya, itu sedih banget sih. Habis itu kalau misalkan karakteristik yang negara utara yang paling ekonominya yang tinggi, tingkat pendapatan per kapitanya tinggi, dan biasanya nih yang paling mencirikan negara-negara maju tuh mereka tuh biasanya maju banget di bidang industrinya. Benar. Maka dari itu negara kayak Jepang tadi yang Korsel, mereka juga masuk ke negara-negara utara sekarang. Iya. Itu sih yang paling kentara daripada karakteristik utara sama selatan itu. Nah, ternyata setelah berbicara sama bagaimana pengertian dari global south dan global north, setelah itu juga ada karakteristiknya, ternyata ada beberapa relevansi terhadap teori-teori yang membentuk si istilah global south dan global north ini. Oh, ada teorinya. Teori apa sih? Jadi ternyata di dalam hubungan internasional itu global south dan global north ini punya suatu interdependensi atau ketergantungan satu sama lain. Jadi nggak serta merta terbentuknya global south dan global north ini atas dasar negara kaya dan negara miskin. Ternyata nggak cuma gitu, ternyata negara pemodal tadi memberikan support kepada negara-negara miskin untuk melakukan perkembangan dan kemajuan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial yang ada di negaranya. Ternyata itu membuat sebuah ketergantungan pemodal daripada si negara kaya tadi gitu. Nah, kita ibaratkan bahwa negara-negara kaya ini memang mempunyai puncak ekonomi yang besar gitu, seperti Amerika, negara-negara barat lainnya gitu, seperti Inggris dan lain sebagainya. Ternyata mereka adalah negara-negara yang memberikan pemodalan terhadap kerjasama, mungkin basisnya dan lain sebagainya. Itu ternyata diberikan kepada negara-negara berkembang tadi untuk mereka bisa berkembang lah istilahnya. Tapi ternyata negara berkembang itu menjadi lebih ketergantungan kepada negara-negara yang kaya tadi atas dasar ya karena mereka butuh bantuan dari negara-negara tersebut. Mereka nggak punya modal yang cukup untuk mengeksplorasi sumber daya mereka, meskipun mungkin sumber daya mereka tuh besar gitu, seperti Indonesia aja mungkin banyak sumber daya yang kaya gitu loh di Indonesia, tapi ternyata ada negara-negara yang dia ketergantungan dengan sistem permodalan tadi gitu loh. Contohnya itu seperti mungkin ini langsung masuk study case-nya juga. Ternyata di dalam yang aku pelajari tentang BRI itu adalah sebuah program tentang Belt Road Initiative yang dilakukan sama Tiongkok, yang ternyata adalah sebuah sistem kerjasama di mana mereka itu dapat membantu negara-negara berkembang itu untuk membangun sebuah infrastruktur seperti tol laut, pelabuhan, terus rel kereta api. Nah itu tuh atas dasar biar si Tiongkok tadi tuh mudah untuk melakukan pendistribusian sumber daya mereka juga kan negara-negara yang berkembang tadi, sehingga keuntungannya itu bagi negara yang si penerima modal ini ya negara mereka terbangun, sedangkan si Tiongkok tadi sebagai negara pemodal itu dia jadi lebih bisa mengakses negara-negara tadi untuk memberikan sebuah modal lagi gitu loh di sana. Jadi mereka bisa saling bekerja sama dengan itu. Terus kemudian ternyata nggak cuma tentang interdependensi loh yang ada di HI yang melihat tentang global south dan global north ini. Ternyata ada yang lain juga seperti neokolonialism. Kalian tahu sendiri bahwa kemunculan dari neokolonialism ini dari kolonialisasi. Yang ternyata dulunya kan secara tradisional kolonialisasi terjadi karena migrasinya orang-orang barat itu untuk mengambil sumber daya melakukan penjajahan dan lain sebagainya. Tapi ternyata di samping itu neokolonialisasi ini muncul karena negara-negara itu sudah merasa bahwa penjajahan itu harus dihapuskan setelah Perang Dunia II tadi. Makanya itu kenapa muncullah si neokolonialisasi ini atas dasar bahwa ternyata penjajahan itu sudah tak terjadi dalam bentuk kekerasan, sudah tidak terbentuk dalam sebuah penjajahan gitu loh. Ternyata yang terjadi adalah mereka memasuki negara-negara berkembang tadi dengan modal yang besar dan mereka dapat mengkapitalisasi dengan basis mungkin seperti
seperti kerjasama dan lain sebagainya gitu loh. Jadi udah pakai soft power ya? Benar, jadi pakai soft power dalam situ. Mungkin ada yang mau tambahin lagi? Pinter. Kalau dari study case-nya sendiri mungkin kita bisa dari Tiongkok sendiri ya. Karena ada di suatu kasus yang ada di Sri Lanka. Benar. Sri Lanka. Kalian tahu nggak sih pelabuhan yang ada di sana? Kenapa? Pelabuhan yang ada di sana itu ternyata diambil alih. Jadi Sri Lanka menyewakan pelabuhan mereka selama 99 tahun ke Tiongkok. Karena 99 tahun. 99 tahun, lama banget gak sih? Hampir satu abad. Iya, 1 tahun lagi seabad. Iya. Dan Karena Sri Lanka tidak bisa membayar hutang ke Jadi dia ada utang. Iya, karena dalam pembangunan pelabuhannya sendiri itu tuh didanai sama Tiongkok untuk mengembangkan pelabuhan yang ada di sana. jadi kerjasama BRI tadi. Jadi ternyata Tiongkok itu memberikan bantuan yang berbasis BRI tadi kepada Sri Lanka, dan ternyata Sri Lanka tadi itu nggak bisa untuk mengembalikan modal yang diberikan sama Tiongkok, yang pada akhirnya harus menerima konsekuensi. Ada sesuatu dari mereka yang bersifat vital harus diambil alih oleh si Tiongkok tadi gitu loh. Mungkin aku juga penasaran deh, mungkin ada cerita-cerita dan study case lain yang mungkin bisa dilengkapi sama kalian mengenai South dan North ini. Jadi teman-teman udah kasih contoh yang benar-benar real dan bagus banget. Karena kita ngeliat kayak berarti ini bioekonominya juga ada. Ada strategi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang bisa dikatakan sebagai negara-negara North, atau mungkin tadi China itu kan juga dikatakan secara gampang sebenarnya South ya. Tapi dia mulai menggunakan secara softnya untuk bisa mempengaruhi, untuk bisa mendapatkan kepentingan nasional dari apa yang ada dari China itu sendiri kan. Nah, tapi kalau kita benar-benar lihat besaran global South dan North-nya, aku ada dua contoh mungkin ya. Sekarang mungkin yang pertama secara berkaitan tadi juga masih dengan ketergantungan, teori interdependensi, atau mungkin bahkan sifatnya juga eksploitasi sesuai dengan teori Marxis yang udah dijelaskan sama Hidup tadi. Mungkin teman-teman familiar sih sama suatu protokol yang namanya protokol Kyoto. Yang ngurusin lingkungan itu. Lingkungan lagi ya, kita sebenarnya udah tahu sih kalau misalkan ada lingkungan pasti terjadi yang namanya suatu pro kontra ya. Ada perbedaan, kalau bahkan isu lingkungan itu masih sangat bisa diperdebatkan sampai sekarang. Bahkan ini tuh sebagai alasan kenapa sih protokol Kyoto itu gagal. Memang ada ketimpangan yang terjadi antara global South dan global North. Jadi kalau kita tahu protokol Kyoto kan memang tujuannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kan, yang ada sebenarnya khususnya di negara-negara Aneks 1. Aneks 1 ini sebenarnya negara-negara maju yang memang tadi dikatakan kalau misalkan dia adalah penghasil industri yang besar. Jadi penyumbang polusi. Dia adalah penyumbang polusi yang pertama kayak Amerika Serikat, Kanada. Karena sudah berada di puncak ekonomi. Bener banget. Ya, jadi ya istilahnya kalau misalkan kamu mengeluarkan kamu adalah emisi yang pertama, berarti kamu juga mengeluarkan emisi yang banyak. Gitu. Sesuai karakteristik lagi. Jadi memang di protokol kita tuh ada aneks 1 sama non aneks 1. Non aneks 1 tuh kayak negara-negara berkembang aja, Indonesia misalnya. Jadi ya memang fokusnya itu nggak harus punya target khusus untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi memang setidaknya juga harus tetap membantu gitu loh, berkomitmen untuk tidak mengeluarkan emisi yang besar juga. Karena memang gas rumah kaca ini kan sampai sekarang juga masih diperdebatkan. Isu lingkungan. Tapi ya gagalnya itu karena memang nggak sesuai target. Kalau misalkan suhu rata-rata global itu secara data adalah lebih dari 2%, tapi kinerja atau implementasi dari protokol Kyoto sendiri itu ternyata hanya mampu mengurangi 1% emisi gas rumah kaca pada periode pertamanya, yaitu sekitar tahun 2008 sampai 2012. Jadi gagal dong. Nah, bener banget, karena memang ada pembagian antara aneks 1 dan non aneks 1 yang sebenarnya itu nggak efektif. Itu pembagiannya gimana? Jadi pembagiannya itu memang nggak efektif karena ada yang namanya mekanisme yang namanya pasar karbon. Jadi ya negara-negara maju, negara-negara aneks 1 itu bisa berproduksi sebanyak mungkin kalau misalkan memang mereka mempunyai uang. Jadi they can pollute as well as you can pay gitu loh. You can pollute if you Itu kan baik. Itu kayak mekanisme yang ada di RI di Plus nggak sih? Itu juga bisa dimasukkan ke dalam Red Plus. Jadi
ya negara-negara maju ini mudah untuk terus melakukan polusi, untuk berpolusi selagi mereka memiliki uang, dan akibatnya kan memang terjadi ketidaksesuaian ya antara target pengurangan emisi dan kebutuhan pembangunan yang ada. Jadi ya tetap aja itu pada akhirnya mengalami kerugian bagi negara-negara South gitu. Terus ada lagi satu contoh kerjasama yang ini bisa dijadikan sebagai sebuah gerakan untuk menantang dominasi negara-negara North atau negara-negara Utara. Dan ini juga relevan sekali, yaitu salah satu contohnya adalah BRICS. Itu baru lagi ya? Baru. BRICS apa Bata? Bata. Bukan mana ya? BRICS apa? Bukan Lego juga? Bukan Lego BRICS. Tapi itu satu kerjasama, tapi emang simpel ya, namanya BRICS gitu. Brasil, Rusia, ininya India, China, dan yang terakhir S-nya itu South Africa atau Afrika Selatan. Jadi negara-negara itu. Iya. Bahkan itu kan ada 5 negara ya, BRI, CS. Jadi kalau secara teori dari geografinya juga yang dikatakan sebagai negara North itu cuman negara Rusia. Ya, Ada negara berkembang. Tapi ini juga apa ya? Jadi perhatian khusus gitu bagi global, bagi panggung dunia, karena memang kerjasama ini tuh kan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antar negara-negara anggota, serta berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur. Jadi sebenarnya BRICS ini punya peranan yang sangat bagus sekali untuk menantang dominasi negara-negara dari utara, karena memang sebenarnya negara-negara selatan itu juga bisa loh tanpa ada bantuan dari mereka. Satunya adalah kerjasama ini. Bahkan yang mendominasi ini juga negara-negara dari selatan ya. Mereka punya peran untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dan juga untuk menantang dominasi dari negara-negara maju. Dan bahkan dikatakan ya BRICS ini juga dipandang sebagai bentuk kebangkitan dari negara-negara selatan, karena ada prinsip kesamaan, prinsip solidaritas, dan pembangunan bersama untuk saling melengkapi. Jadi fokusnya juga sama sih, ini juga berkaitan dengan soft power tadi. Mereka lebih menekankan kepada kerjasama ekonomi seperti promosi perdagangan, investasi, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Jadi ya negara-negara yang tergabung dalam kerjasama ini itu menganggap kalau misalkan bantuan-bantuan ekonomi itu merupakan subsidi atau donor yang diberikan oleh negara-negara mampu kepada yang tidak mampu. Namun melihat bahwasanya bantuan ekonomi merupakan cara mereka sebagai mitra pembangunan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi konsepnya kerjasama, bukan ketergantungan lagi gitu. Mereka ingin menantang dominasi negara-negara utara, begitu teman-teman. Mungkin ada tanggapan dari kan di satu sisi ada istilah global north dan global south ini tuh bikin suatu diskriminasi ya, misalnya kayak ketimpangan, ada negara kaya, ada negara miskin. Tapi di satu sisi kita bisa melihat nih bahwasanya dengan adanya istilah-istilah ini negara-negara selatan itu ada motivasi untuk menunjukkan citra diri mereka, kayak yang tadi udah dibahas sama Putri juga sebelumnya. Jadi kayak BRICS ini itu adalah salah satu contoh gitu bagaimana negara-negara selatan juga bisa berkembang gitu, dan mungkin ada kemungkinan besar bisa menjadi negara-negara maju juga gitu. Dan pada akhirnya istilah global north dan global south ini mungkin pada masa yang akan datang sudah tidak relevan lagi, karena negara-negara selatan ini mungkin sudah bisa dikatakan north semua gitu. Nah mungkin prinsip yang sama juga bisa digunakan sama ASEAN ya, sebagai sekumpulan negara-negara berkembang yang sedang berusaha keras untuk menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN, Asia Tenggara itu bisa loh bekerja sama dan meningkatkan ekonomi secara bersama-sama gitu. Mungkin dari aku segitu aja sih. Aku juga ingat nih dari istilah yang pernah dosen kita tersayang Pak Arif pernah menjelaskan tentang regionalisme. Nah, sebenarnya artinya adalah proses pembentukan politik budaya di dalam sebuah kawasan untuk tujuan bersama. Jadi BRICS ini bisa jadi adalah sebuah pembentukan penyatuan ide-ide politik budaya mereka untuk bersatu membangun sebuah pembangunan negara-negara berkembang agar dominasi daripada negara kaya atau negara si Northern ini tidak terlalu mendominasi. Iya benar. Bagaimana namanya? Kira-kira ada nggak make sense nggak antara geopolitik dan si BRICS ini di dalam
di dalam North dan South tadi. Pasti bicara tentang powerland sih. Iya, benar. Itu penting banget dalam konsep geografi politik. Iya. Gimana sebuah negara itu bisa menggunakan kekuatannya untuk bisa mempengaruhi negara lain. Nah, di sini kita bisa lihat dari konsep North dan South ini, kalau misalkan seringkali terjadi kalau misalkan negara-negara North itu yang seringkali memanfaatkan apa namanya kekayaannya dia, kekuatannya dia untuk bisa mempengaruhi si negara-negara South. Tapi ya ini yang terjadi kalau misalkan ternyata ada loh sebuah terobosan baru seperti BRICS yang bisa setidaknya mengalahkan stigma pandangan itu. Iya sih, aku lihatnya cuma cara unik doang. Soalnya kan mereka melawan suatu kekuatan besar dengan cara menggabungkan kekuatan Kecil, kekuatan kecil ini buat melawan bos atau villainnya. Atau kan ada lagi di teori yang namanya Parisian kan, teori Karl Haushofer. Bahkan kita bisa lihat kalau misalkan yang dikatakan dalam teori itu kan kayak misalkan Asia, pastinya itu Jepang. Tapi sekarang kalau kita lihat, tadi ada yang namanya contoh BRI itu yang ngasih apa namanya jembatan kan mendorong kegiatan ekonomi bagi banyak negara. Kalau misalkan bisa dikatakan kalau China sekarang yang bukan jadi Pan Asia. Keren sih. Jadi penggabungan ya. Iya. Jadi negara ini jadi Mungkin cukup dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di saya selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan Komen di bawah. Jangan lupa komen, like, subscribe. Dan